Subhanallah, ada rahasia besar yang jarang dibahas tentang tahajud di bulan Ramadan. Bukan rahasia tentang pahala yang berlipat, bukan sekadar tentang doa yang dikabulkan, tetapi tentang perubahan sunyi yang bisa menggeser takdir hidup seseorang secara perlahan, tanpa suara, tanpa sorotan. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin kamu tidak menyadari, tetapi tidak semua hati tertarik membahas tahajud. Tidak semua jiwa tergerak untuk mendengar tentang sepertiga malam. Jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini, ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mencari. Dan pencarian itu tidak pernah sia-sia. Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih lembut, waktu terasa lebih bermakna. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, bahkan di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan. Namun di antara seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan, ada satu momen yang paling hening sekaligus paling menentukan. Sepertiga malam, di saat banyak orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian kecil manusia yang justru terbangun. Mereka berjalan perlahan menuju tempat wudhu. Air menyentuh wajah yang masih berat oleh kantuk, dingin, namun menyadarkan. Lalu mereka berdiri, sunyi. Hanya suara napas dan mungkin detak jam di dinding. Tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah percakapan paling intim antara hamba dan Allah. Di sana tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kalimat yang dibuat-buat. Yang ada hanya kejujuran paling dalam. Banyak orang mencari keajaiban di luar dirinya. Mereka berharap perubahan besar datang dari situasi, dari orang lain, dari keberuntungan. Padahal keajaiban sering kali dimulai dari satu keputusan sederhana. Bangun ketika yang lain tidur, berdiri ketika yang lain terlelap. Keajaiban pertama dari tahajud yang rutin di Ramadan bukanlah sesuatu yang langsung terlihat oleh mata. Ia hadir dalam bentuk ketenangan. Hati yang sebelumnya mudah gelisah mulai terasa lebih stabil. Pikiran yang sebelumnya kusut mulai perlahan menemukan benang merahnya. Masalah mungkin belum selesai, utang mungkin belum lunas, target hidup mungkin belum tercapai. Tetapi ada kekuatan baru yang tumbuh. Seolah ada ruang luas di dalam dada yang sebelumnya sempit. Ramadan memperkuat semua itu, karena di bulan ini, setiap ibadah memiliki resonansi yang berbeda. Setiap sujud memiliki bobot yang lebih dalam. Seolah langit lebih dekat, seolah doa tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Orang yang rutin tahajud di Ramadan seringkali merasakan perubahan yang halus namun nyata. Ia menjadi lebih sabar menghadapi orang-orang yang sulit. Ia lebih mudah memaafkan. Ia lebih berhati-hati dalam berbicara. Bukan karena ia dipaksa, tetapi karena hatinya sedang dibentuk ulang. Tahajud adalah proses pembentukan jiwa. Dan Ramadan adalah musim terbaik untuk membentuknya. Ketika seseorang berdiri di sepertiga malam, ia sedang mengakui kelemahannya. Ia mengakui bahwa dirinya butuh pertolongan Allah. Disitulah letak kekuatannya. Karena kekuatan sejati lahir dari pengakuan akan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Perlahan, tanpa disadari, hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan berarti ia tidak diuji. Justru mungkin ujiannya tetap ada. Namun reaksinya berubah. Ia tidak lagi mudah panik. Ia tidak lagi merasa sendirian. Itulah awal dari keajaiban kedua. Doa yang dipanjatkan setelah tahajud di Ramadan memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar daftar keinginan. Ia menjadi pengakuan, penyerahan, dan harapan yang tulus. Air mata yang jatuh bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kedekatan. Ada orang yang bertahun-tahun memohon sesuatu dan belum juga mendapatkannya. Lalu ia memutuskan untuk menjaga tahajud di Ramadan dengan lebih serius. Bukan dengan tuntutan, tetapi dengan ketulusan. Tiba-tiba bukan hanya permintaannya yang berubah, tetapi dirinya yang berubah. Kadang yang dikabulkan bukan apa yang ia minta, melainkan sesuatu yang lebih ia butuhkan. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka. Pertemuan dengan orang yang tepat terjadi di waktu yang tidak direncanakan. Masalah yang rumit menemukan jalan keluarnya secara perlahan. Semua terasa seperti kebetulan,
padahal tidak ada yang benar-benar kebetulan. Tahajud seperti membuka jalur komunikasi yang lebih jernih. Hati menjadi lebih peka terhadap petunjuk. Pikiran menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ramadan membuat proses itu semakin cepat. Satu malam di bulan ini bisa terasa lebih dalam daripada banyak malam di bulan lainnya. Satu sujud bisa menjadi titik balik yang tidak pernah dilupakan. Namun keajaiban terbesar bukanlah perubahan materi. Bukan sekadar kelapangan rezeki atau kemudahan urusan. Keajaiban terbesar adalah diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah tanpa ia sadari. Ada kemuliaan yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi dicatat oleh langit. Ada nilai yang tidak diketahui oleh dunia, tetapi begitu berarti di sisi Tuhan. Orang yang menjaga tahajud di Ramadan sedang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Hubungan yang tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada suasana hati. Ia hadir karena cinta dan harapan. Dan ketika hubungan itu kuat, hidup menjadi lebih terarah. Ia mungkin tetap sederhana. Ia mungkin tidak terkenal. Tetapi langkahnya terjaga. Hatinya hidup. Jiwanya tidak kosong. Di titik ini, tahajud bukan lagi sekadar rutinitas. Ia menjadi kebutuhan. Ia menjadi tempat kembali ketika lelah. Ia menjadi sumber kekuatan ketika goyah. Ramadan hanyalah awal. Ia seperti pintu yang dibuka lebar. Siapapun yang masuk dengan sungguh-sungguh akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan jika kebiasaan tahajud itu terus dijaga setelah Ramadan berlalu, maka perubahan yang terjadi tidak akan berhenti di 1 bulan saja. Hidup yang sebelumnya terasa biasa bisa berubah menjadi perjalanan yang penuh makna. Setiap hari terasa lebih bernilai. Setiap keputusan terasa lebih dipertimbangkan. Setiap langkah terasa lebih dijaga. Mungkin tidak semua orang akan memahami perubahan itu. Mungkin tidak semua orang melihatnya. Tetapi hatimu akan merasakannya. Dan itu cukup. Jika malam-malam Ramadan ini hatimu mulai tergerak untuk bangun, untuk bersujud, untuk berbicara kepada Allah dalam sunyi, jangan abaikan rasa itu. Bisa jadi itulah undangan yang selama ini kamu tunggu. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa dan sebagai energi positif untuk diri sendiri dan untuk siapapun yang sedang berjuang menjaga tahajudnya. Semoga setiap amin menjadi saksi bahwa masih ada hati yang ingin lebih dekat, lebih tenang, dan lebih berserah. Karena bisa jadi, keajaiban yang kamu cari selama ini bukan sedang menunggu di luar sana. Ia sedang menunggumu di sepertiga malam, dalam sujud yang panjang, dalam doa yang jujur, di hadapan Allah yang tidak pernah jauh. Ada fase dalam perjalanan tahajud di bulan Ramadan yang tidak semua orang mampu jelaskan, tetapi mereka yang merasakannya tahu persis perbedaannya. Fase ketika ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban tambahan, melainkan kebutuhan yang dicari. Fase ketika bangun di sepertiga malam bukan lagi perjuangan berat, tetapi kerinduan yang pelan-pelan tumbuh. Pada bagian pertama, hati mulai ditata. Ketenangan mulai hadir. Kini, di bagian ini, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Hubungan dengan Allah mulai berubah kualitasnya. Ramadan memiliki suasana yang berbeda. Siangnya melatih pengendalian diri. Lapar dan haus bukan hanya menahan fisik, tetapi juga menahan emosi, amarah, dan keinginan yang berlebihan. Ketika malam tiba, tubuh memang lelah, tetapi jiwa justru lebih bersih. Dalam kondisi itulah tahajud menjadi sangat bermakna. Bayangkan seseorang yang sepanjang hari menahan diri demi Allah, lalu di malam hari ia berdiri lagi demi Allah. Ada kesinambungan yang kuat antara siang dan malamnya. Puasa menjadi fondasi, tahajud menjadi puncaknya. Di sepertiga malam Ramadan, suasana terasa berbeda. Sunyi, namun bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh makna, seolah ada ruang luas yang dibuka untuk percakapan paling pribadi antara hamba dan Rabb-Nya. Di momen itu, doa berubah wajah. Doa tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi sekadar daftar panjang permintaan. Ia menjadi lebih pelan, lebih dalam, lebih jujur. Kata-kata mungkin sedikit, tetapi rasa yang menyertainya sangat kuat.
Ada orang yang selama ini berdoa agar masalahnya selesai. Tetapi setelah rutin tahajud di Ramadan, doanya bergeser. Ia mulai berdoa agar dikuatkan. Ia mulai memohon agar diberi hati yang sabar. Ia mulai meminta agar dijaga dari keputusan yang salah. Perubahan ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Karena ketika hati berubah, arah hidup ikut berubah. Keajaiban berikutnya dari tahajud yang rutin di bulan suci adalah kejernihan dalam melihat hidup. Hal-hal yang dulu tampak sangat mendesak kini terlihat lebih proporsional. Kekhawatiran yang dulu terasa menekan kini tidak lagi sebesar itu. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena sudut pandangnya berubah. Tahajud melatih seseorang untuk melihat hidup dari perspektif akhirat. Ramadan mempercepat proses itu. Setiap malam yang dijaga menjadi latihan untuk melepaskan ketergantungan berlebihan pada dunia. Orang yang rutin tahajud di Ramadan sering kali merasakan satu hal yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Seolah ada penjagaan yang tidak terlihat. Ia terhindar dari konflik yang seharusnya bisa membesar. Ia dijauhkan dari keputusan yang bisa merugikan. Ia dipertemukan dengan kesempatan yang tepat pada waktu yang tepat. Semua itu tidak selalu terlihat dramatis, tidak selalu mengundang decak kagum. Tetapi jika direnungkan, rangkaiannya begitu rapi. Disinilah makna tawakal mulai benar-benar dipahami. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja dengan maksimal di siang hari, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah di malam hari. Tahajud menjadi simbol penyerahan itu. Seseorang sudah berusaha, sudah berjuang, lalu ia datang di sepertiga malam dan berkata dalam sujudnya bahwa ia tidak mampu tanpa pertolongannya. Kalimat yang lahir dari hati seperti itu memiliki kekuatan yang berbeda. Ramadan membuat hati lebih lembut, air mata lebih mudah jatuh, kesadaran tentang dosa lebih terasa. Di tahajud Ramadan, seseorang seringkali teringat kesalahan-kesalahan lamanya. Bukan untuk menyesali tanpa harapan, tetapi untuk membersihkan diri dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat di sepertiga malam memiliki rasa yang berbeda. Tidak ada saksi selain Allah. Tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Justru disitulah kemurniannya. Dan ketika taubat itu tulus, hidup terasa lebih ringan. Beban yang selama ini tidak disadari pelan-pelan terangkat. Rasa bersalah yang menggerogoti perlahan diganti dengan harapan. Keajaiban tidak selalu berupa tambahan. Kadang ia berupa pengurangan beban, pengurangan dosa, pengurangan kegelisahan. Tahajud di Ramadan juga membentuk disiplin yang halus namun kuat. Seseorang belajar mengatur waktu tidurnya. Belajar menahan keinginan untuk begadang tanpa manfaat. Belajar memilih hal-hal yang lebih bernilai. Tanpa disadari, kualitas hidupnya meningkat. Ia lebih teratur, lebih terarah, lebih selektif dalam menggunakan waktunya. Semua itu berawal dari satu keputusan sederhana, bangun di sepertiga malam. Di titik ini, hubungan dengan Allah tidak lagi terasa jauh. Ia menjadi lebih dekat dari urat leher, seperti yang dijanjikan. Hati yang sering berdialog dalam tahajud tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Ada ketenangan yang sulit dibeli dengan apapun. Ketenangan yang tidak bergantung pada saldo rekening atau pengakuan manusia. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah melihat, mendengar, dan memahami segalanya. Ramadan mempertegas keyakinan itu. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca di malam hari terasa lebih menyentuh. Setiap zikir terasa lebih hidup. Tahajud menjadi ruang perenungan yang mendalam. Seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kedekatan. Bukan hanya tentang sukses dunia, tetapi tentang keselamatan akhirat. Kesadaran ini mengubah prioritas. Hal-hal yang dulu dikejar mati-matian kini ditimbang ulang. Hal-hal yang dulu diabaikan kini mulai diperhatikan. Ia mulai menjaga lisannya. Ia mulai memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ia mulai meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Semua perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi tahajud yang rutin di Ramadan menjadi pemicunya.
Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, tahajud adalah momen memperlambat diri. Momen menata ulang arah. Momen menyelaraskan hati dengan kehendak Allah. Dan ketika hati sudah selaras, langkah menjadi lebih mantap. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang terjadi di sepertiga malammu. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu terbangun, berapa kali kamu menangis, berapa kali kamu mengangkat tangan dan memohon. Tetapi langit mencatat semuanya. Setiap rakaat, setiap sujud, setiap bisikan doa tidak pernah hilang begitu saja. Ia menjadi saksi perjalananmu. Ia menjadi bagian dari cerita hidup yang mungkin suatu hari akan kamu pahami maknanya. Bagian ini adalah fase pendalaman. Fase ketika tahajud tidak lagi hanya memberi ketenangan, tetapi memberi arah. Dan arah itu perlahan membawamu ke tahap berikutnya, tahap di mana keajaiban terbesar bukan lagi tentang perubahan di luar, melainkan tentang siapa dirimu yang baru. Jika hatimu merasakan getaran dari setiap kalimat ini, jika ada kerinduan yang tumbuh untuk menjaga malam-malam Ramadan dengan lebih sungguh-sungguh, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan setiap amin menjadi doa bersama, menjadi energi positif yang saling menguatkan, agar kita mampu menjaga langkah ini hingga akhir Ramadan dan seterusnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Yang sedang dibangun bukan hanya kebiasaan, tetapi derajat. Dan di bagian berikutnya, kita akan memahami bahwa tahajud di Ramadan bisa mengangkat seseorang ke posisi yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di sisi Allah yang Maha melihat setiap sujud dalam sunyi. Ada satu titik dalam perjalanan tahajud di bulan Ramadan yang jarang disadari oleh pelakunya sendiri. Titik ketika ia tidak lagi bertanya, apakah doaku akan dikabulkan, tetapi mulai merasa, aku sudah cukup dekat. Disinilah keajaiban terbesar itu bekerja. Bukan keajaiban yang menggemparkan dunia. Bukan perubahan drastis yang membuat semua orang terkejut. Tetapi perubahan sunyi yang mengangkat derajat seseorang perlahan, pasti, dan dalam. Orang yang rutin menjaga tahajud di Ramadan sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia sedang membangun kedekatan. Dan kedekatan dengan Allah adalah sumber dari segala kemuliaan. Di bagian sebelumnya, hati sudah ditata. Doa sudah diperdalam. Kini, buahnya mulai terasa. Seseorang yang istiqomah tahajud di bulan suci akan merasakan bahwa hidupnya seperti berada dalam pengawasan yang lembut. Bukan pengawasan yang mengekang, tetapi yang menjaga. Ia lebih peka ketika hendak melakukan kesalahan. Ia lebih cepat sadar ketika tergelincir. Seolah ada alarm halus di dalam hati yang berbunyi setiap kali ia mendekati sesuatu yang tidak diridai. Itulah penjagaan. Dan penjagaan adalah bentuk kasih sayang yang sering kali tidak disadari. Ramadan mempercepat proses pengangkatan derajat ini. Setiap malam yang dijaga, setiap sujud yang dipanjangkan, setiap doa yang dipanjatkan dalam air mata, semuanya menjadi sebab. Sebab yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi bekerja di balik layar kehidupan. Ada orang yang mungkin tidak berubah secara status sosial. Tidak tiba-tiba menjadi kaya. Tidak tiba-tiba menjadi terkenal. Tetapi ia menjadi lebih mulia di sisi Allah. Kemuliaan ini tercermin dalam keteguhan hatinya. Dalam kesederhanaannya. Dalam caranya memandang hidup. Ia tidak lagi mudah iri pada pencapaian orang lain. Ia tidak lagi merasa tertinggal ketika melihat kesuksesan dunia orang lain. Karena hatinya sudah menemukan sandaran yang lebih tinggi. Tahajud di Ramadan mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh sorotan manusia, tetapi oleh penilaian Allah. Dan ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran itu, ia menjadi lebih tenang. Ia tidak haus validasi. Ia tidak terlalu terpukul oleh kritik. Ia tidak terbang terlalu tinggi oleh pujian. Ia berjalan stabil. Keajaiban terbesar bukanlah ketika masalah hilang, tetapi ketika hati mampu berdiri tegak di tengah masalah. Bukan ketika hidup menjadi mudah, tetapi ketika jiwa menjadi kuat. Orang yang menjaga tahajud di Ramadan sedang melatih kekuatan itu setiap malam. Di saat dunia tertidur, ia memilih bangun. Di saat tubuhnya ingin istirahat, ia memilih berdiri.
Pilihan kecil itu, yang mungkin terlihat sederhana, adalah latihan konsistensi yang luar biasa. Konsistensi melahirkan karakter, karakter melahirkan kemuliaan. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa, dan tahajud adalah ruang kelas paling sunyi di dalamnya. Di ruang itu, tidak ada persaingan dengan manusia lain. Yang ada hanya perjuangan melawan diri sendiri, melawan kantuk, melawan malas, melawan rasa ingin menyerah. Setiap kemenangan kecil atas diri sendiri adalah langkah naik dalam derajat. Ada kalanya seseorang tidak menyadari bahwa hidupnya sudah berubah jauh sejak ia menjaga tahajud di Ramadan. Ia hanya merasa lebih damai, lebih terarah, lebih terjaga. Ia mungkin masih memiliki kekurangan. Ia mungkin masih berjuang dengan dosa dan kelemahan. Tetapi ada satu hal yang berbeda, ia selalu kembali. Setiap kali jatuh, ia tidak betah terlalu lama. Hatinya gelisah jika jauh dari Allah. Ia rindu pada sepertiga malam. Ia rindu pada sujud yang panjang. Kerinduan itu adalah tanda bahwa hatinya hidup. Dan hati yang hidup adalah keajaiban terbesar. Ramadan mungkin akan berlalu. Lampu-lampu masjid yang ramai akan kembali redup. Suasana sahur yang meriah akan kembali biasa. Tetapi jejak tahajud yang dijaga dengan sungguh-sungguh tidak akan hilang. Ia akan meninggalkan bekas dalam diri. Bekas berupa kebiasaan yang lebih baik. Bekas berupa hubungan yang lebih erat dengan Allah. Bekas berupa keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Tahajud di Ramadan juga membangun rasa syukur yang lebih dalam. Seseorang yang sering berdiri di malam hari akan lebih mudah menyadari nikmat kecil di siang hari. Ia tidak lagi fokus pada apa yang belum dimiliki, tetapi menghargai apa yang sudah ada. Syukur ini menghadirkan kebahagiaan yang tenang. Bukan euforia sesaat, tetapi kebahagiaan yang stabil. Disinilah hidup mulai terasa berbeda. Keputusan-keputusan menjadi lebih matang. Pertimbangan menjadi lebih jernih. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih lembut. Cara berbicara menjadi lebih terjaga. Semua itu mungkin tidak disadari secara langsung. Tetapi orang-orang terdekat bisa merasakannya. Mereka melihat keteduhan di wajahmu. Mereka merasakan ketenangan dalam sikapmu. Tanpa banyak kata, kehadiranmu menjadi lebih menenangkan. Itulah pengangkatan derajat yang sesungguhnya. Bukan hanya di sisi Allah, tetapi juga dalam dampak yang kamu berikan kepada sekitar. Tahajud yang rutin di Ramadan menjadikan seseorang sumber ketenangan, bukan sumber kegaduhan. Sumber solusi, bukan sumber masalah. Sumber harapan, bukan sumber keputusasaan. Dan semua itu berawal dari satu hal, menjaga malam. Di titik ini, tahajud bukan lagi tentang mencari keajaiban. Ia menjadi wujud cinta. Cinta kepada Allah yang telah memberi begitu banyak nikmat. Cinta yang membuat seseorang rela mengorbankan tidurnya demi beberapa rakaat di keheningan. Cinta seperti ini tidak akan sia-sia. Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah hambanya yang mendekat. Setiap sujud yang tulus memiliki balasan. Setiap doa yang jujur memiliki jawaban, meski bentuknya tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Dan seringkali, jawaban terbaik adalah perubahan diri itu sendiri. Jika Ramadan ini kamu sedang berjuang menjaga tahajud, ketahuilah bahwa perjuangan itu tidak kecil. Mungkin tidak semua orang memahaminya. Mungkin tidak ada yang memujimu, tetapi langit menyaksikannya. Setiap detik yang kamu korbankan dari tidurmu menjadi saksi kesungguhanmu. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi harapanmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat bagaimana malam-malam itu menyelamatkanmu dari banyak hal yang bahkan tidak kamu ketahui. Perjalanan dari bagian pertama hingga bagian ini bukan sekadar tentang ibadah tambahan. Ia tentang transformasi, tentang jiwa yang ditata, doa yang diperdalam, dan derajat yang diangkat secara perlahan. Jika hatimu merasakan kebenaran dalam setiap kalimat ini, jika ada tekad yang tumbuh untuk menjaga tahajud bukan hanya di Ramadan tetapi setelahnya, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan setiap amin menjadi doa bersama, menjadi energi positif yang menguatkan satu sama lain. Menjadi saksi bahwa di tengah dunia yang sibuk dan bising,
masih ada hati yang memilih sunyi demi mendekat kepada Allah. Semoga setiap langkah di sepertiga malam menjadi cahaya yang menerangi hidupmu. Semoga setiap sujud menjadi sebab diangkatnya derajatmu. Dan semoga keajaiban yang lahir dari tahajud bukan hanya kamu rasakan di dunia, tetapi juga menjadi penolongmu di akhirat nanti.